Oke everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So thank you once again buat teman-teman yang udah tadi ikut live streaming pada sekitar jam berapa ya? Kayaknya sore ya di hari Minggu. Di video update Bitcoin kali ini kita bakal bahas update posisi pergerakan Bitcoin secara detail. Jadi kalau di video tadi kita lebih ngebahas tentang the overall perspective, membahas dari melihat historical data, kemudian kita melihat juga bahwa dari previous analysis ya. Jadi sebelumnya kita udah pernah share analisa dan akhirnya kita review kembali di dalam live streaming tersebut. Jadi sebenarnya ada reason kenapa kita kasih judul One Last Dip Before Halving. Dan di dalam konten live streamingnya sendiri, kalau teman-teman nonton sampai clear tanpa menjudge hanya dari judulnya saja, harusnya teman-teman paham ya bahwa di situ pembahasan kita tuh bukan berbicara untuk short term, tapi kita ngomongin untuk mid term to long term, which means there's a possibility of Bitcoin itu bisa testing sampai ke 22.000 atau 23.000 dolar dalam waktu dekat. Ya, kalau dalam jangka waktu menengah ke panjang, nah ini kita akan bahas di dalam video update kali ini. Jadi teman-teman sekalian, dip itu bukan berarti yang sekarang ya. Sebenarnya tuh biasa kalau saya ngelihatnya sekarang itu bukan dip ya. Masih dalam fase koreksi yang normal. Kenapa saya katakan demikian? Let's take a look on daily time frame, guys. Apakah Bitcoin dump seperti ini sebelum-sebelumnya? Ya, jawabannya tidak. Ya, kita tahu di sini efek dari Jerome Powell. Nah, ini terjadi dump ya. Dalam kurun waktu 2 hari saja Bitcoin mengalami dip 8,4%. Kemudian di kasus FTX itu dalam beberapa hari mengalami koreksi 26%. Sebelum FTX kita punya Elon Musk ya, koreksi sekitar 44%. Dan sebelumnya lagi ya kita punya pengumuman quantitative tightening dari the Federal Reserve di akhir tahun 2021. Kemudian kita mengalami dip 51%. So this is what we called as a dip. Ya, 50%, 20%, dan paling sedikit itu 8% teman-teman ya. Terjadi pada saat Jerome Powell di sini ya, memberikan statement ya. Kenapa dari hitungnya dari sini? Karena kan sebelumnya kita ngelihat pergerakan itu cenderung membentuk yang namanya ascending broadening wedge, which means di sini kita juga antisipasi possibility of Bitcoin bisa mengalami koreksi. Dan akhirnya dip tersebut terjadi sekitar ya turun 11%-an. Nah, sekarang posisinya teman-teman, apakah kita bisa consider efek Binance itu memberikan dip yang signifikan pada Bitcoin? So far, setahu saya, dump terjadi pertama kali itu di hari Senin. Dan kita lihat dropnya, teman-teman. It's only 6%. And then recovery the next day, naik 7%. Baru kemudian dibagi dalam 2 hari, kita mengalami koreksi dengan total lebih kurang ya, kembali ke 7-8%. Jadi sebenarnya, apakah ini adalah dip yang kita bicarakan? Menurut saya sih belum. Ya, kita ngomongin dip itu biasanya dengan aktivitas market yang lebih agresif. Ya, kita ngelihat dump itu bukan terjadi dalam hitungan bisa dibilang kayak 2.000-3.000 dolar, bahkan bisa lebih gitu loh. Kalau sekarang kita ngelihat, ini bahkan 27.000 ke 25.300. Ya, lebih kurang 1.600 dolaran ya. Kalau kita ngomongin dip, itu dalam 2 hari sehari itu turunnya bisa sampai lebih dari 2.000 dolar. Dan saya rasa itu lebih make sense untuk dikatakan dip gitu ya. Jadi teman-teman please, if you guys only melihat ya dari judul aja dan Anda langsung mengambil kesimpulan, agak berhati-hati terhadap keputusan investasi Anda. Karena artinya Anda lebih suka untuk mendapatkan informasi sepotong saja, tapi kemudian sudah langsung bereaksi, dibanding mengambil research secara garis besarnya, mempelajari secara detailnya, baru kemudian Anda mengambil decision. Ya, ini sama aja Anda punya uang, mungkin ngepas tapi maksain untuk beli mobil gitu loh. Before kita, ya ini selalu jadi analogi ya. Before kita analisa lebih detail, kayak misalkan contoh, saya punya uang sekian, kira-kira mobil apa nih yang speknya paling bagus dengan bisa dibilang ya dengan budget saya sekian gitu loh ya. Tanpa kita melakukan research, kemudian kita langsung datang ke showroom, saya mau yang mobil ini gitu ya. Nah, itu nggak mungkin dilakukan ya. Tapi kalau di crypto atau di financial market, somehow saya sering banget ngelihat orang FOMO dan dia masih belum bisa mengatasi FOMO meternya dia pribadi ya. Jadi secara psikologis masih kena. Makanya tadi ada yang kasih komen juga nih. Pada saat saya lagi pada saat saya lagi keluar, timingnya bertepatan dengan dump. Pertanyaannya, saya taunya dari mana ya? Saya pilih tanggal ini, hari ini bakal dump nih. Saya kabur dulu dari update YouTube, kan nggak mungkin teman-teman, ya kan? Dan
Ya, saya berusaha sebisa mungkin untuk ngasih update. Bahkan teman-teman di Advance Group harusnya tahu almost every day, almost every time saya share idea saya di grup Discord atau di Advance Group. Jadi, saya nggak pernah miss dari, ya, at least kalau miss movement udah pasti. Yang namanya manusia akan ada momen-momen ketika kita ketinggalan momen, ya. Tapi nggak setiap saat, dan itu nggak terjadi almost every time. At least kita bisa antisipasi, sometimes kita dapat momentumnya, sometimes kita dapat trade yang bombastis ya, tapi sometimes kita nggak dapetin trade ya, that's okay, itu normal teman-teman sekalian, oke? Dan progres saat ini untuk Bitcoin, kita kembali lagi ke update utamanya ya. Kita pengen bahas Bitcoinnya ya, bukan curhat teman-teman ya. Nah, Bitcoin time frame weekly, ini saat ini kita sedang berusaha untuk break di bawah SMA 200. Dan kalau misalnya kita break dari SMA 200, sebetulnya mengacu pada update analysis yang tadi saya share di live streaming. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Secara struktur, secara cycle, every time kita mencapai top ya. Setelahnya itu ada beberapa momentum di mana pergerakan Bitcoin setelah dia mengalami rebound ya, itu mengalami koreksi kembali. For example, the first time di 2011, kita ngelihat 2012 ya, ini tepat banget teman-teman ya, masuk ke Januari. Habis itu kita ngelihat ada dip ya, one last dip, bam, before akhirnya marketnya rally. Ya of course kalau kalian mungkin berdebat, itu kan beda kok tahun kapan. Saya setuju ya, karena kali ini kita berbeda ya, menghadapi kasus FTX, menghadapi kasus Mt. Gox, menghadapi kasus Binance yang saat ini lagi dikejar-kejar sama SEC dan banyak faktor lainnya. Tapi bukan berarti hal tersebut tidak bisa terjadi gitu ya. Kalau kita lihat every time Bitcoin setelah halving, kamu bisa perhatikan di sini market itu sempat terkonsolidasi, kemudian dia break. Setelah halving, dia mengalami rebound yang sangat masif atau signifikan. Di tahun 2018 mengalami bear market, 2019 ya, kita masuk di sini udah mendekati halving, and then kita ngelihat market mengalami dip satu kali ya, dan ini didukung juga oleh situasi Black Swan ya, kalau kita bilang event diakibatkan oleh pada saat itu COVID-19 ya teman-teman sekalian. Tapi nggak cuma terjadi di Bitcoin, itu terjadi di seluruh market, stock market terutama. Jadi memang ya kita nggak pernah tahu ya, fundamental sentiment itu bisa saja men-trigger sebuah pergerakan untuk mengalami koreksi yang tajam gitu. Dan untuk saat ini, memang kalau misalkan berdasarkan Elliott Wave Count yang kita sudah lakukan dari video-video sebelumnya, terutama kita ngomongin di Bitcoin Roadmap yang saya pernah share ke teman-teman, sebetulnya kalau kita lihat progres saat ini sudah mencangkup 5 wave loh ya, impulsif 5 wave, dan total harusnya ini udah dihitung sebagai wave pertama. Jadi, kalau misalnya memang koreksi perlu terjadi, at least kalau Anda menggunakan Fibonacci aja ya, dari wave 1 ini, paling tidak area yang bisa dituju untuk Bitcoin terkoreksi itu ada di 21.700 sampai ke 20.000 dolar. Nah, ya berarti ini kan di bawah ekspektasi rata-rata orang ya. Ketika kita melihat bahwa banyak di antara kita yang berpikir, oke, 25.000 dolar ini bakal jadi key level kita nih untuk ngelihat Bitcoin apakah dia bisa terrebound dari level tersebut atau dia malah bablas breakdown. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa ya kalau semuanya 25.000 menyadari bahwa harga akan tertahan di situ, itu kan terlalu obvious gitu ya, kayak terlalu jelas gitu loh. Saya pikir para bandar nggak mungkin ngasih kesempatan kita seperti itu. Dan ya saya cukup setuju dengan statement tersebut. Dan apabila statement tersebut terbukti benar, maka Anda harus perhatikan ada potensi harga Bitcoin bisa kembali ke 20.000 dolar. Ya, bahkan tadi ada yang ngasih statement kayak dia percaya Bitcoin bisa ke 10.000 sampai 13.000 dolar. Ya benar juga ya. Kalau misalkan belum terjadi ya benar juga ya. Kita ngomong benar juga dulu aja, karena nggak ada yang tahu teman-teman secara pasti masa depan market akan seperti apa. Gimana ceritanya kalau ternyata The Fed nanti pada pertengahan minggu depan atau minggu ini dia memberikan statement bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga sekali lagi pun ya. Kemudian rencana rate cut mereka akan lakukan di akhir tahun. Nah, itu bakal menjadi stimulus ya market untuk rally ya, dengan sentimennya dulu ya. Tapi pada saat nanti eksekusinya menurut saya belum tentu, karena kita pernah ngelihat historical mengatakan bahwa even the Fed melakukan rate cut, market itu tidak bullish, malah cenderung sebaliknya.
Oke, jadi please take note ya. Ini saya ngomong apapun ya, sebenarnya sangat perlu diperhatikan karena banyak orang yang biasanya ngambil informasi sepotong terus oke, nih gue quotes ya, habis itu dia stop mungkin videonya, nggak nonton secara full, and then dia kasih komen ya, langsung berpendapat padahal belum clear. Oke, so once again teman-teman, kalau kita berbicara the last dip, I think harga itu bisa aja kok turun di bawah $25.000 ya. Tujuannya kan untuk mengelabui retail ya, istilahnya seperti itu. Jadi ibaratnya Wells pun kalau misalkan dia mau belanja banyak, paling tidak dia butuh orang-orang tuh flip biasnya mereka menjadi menjual. Kalau misalkan saya ngelihat, wah secara market nih kayaknya clear downtrend, market ready untuk push down, drop lebih jauh lagi, dan akhirnya banyak orang berpikir bahwa, oh oke nih, bener juga ya, ini berarti trennya lagi bearish nih, saatnya jual. Ketika mereka jual, ada orang yang siap membeli. Dan siapa yang membeli? Ya, most of them kita bilangnya itu adalah whales atau bandar. Ya, jadi kita terasa seperti, kok kita dibercandain ya sama bandar ya. Kok ketika kita jual, dia beli. Ketika dia beli, kita jual. Karena memang dia butuh likuiditasnya, teman-teman. Ya, jadi 70-80% mungkin akan berpikir hal yang sama ya, secara tren, dia lihat tren dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya 70-80% ini adalah likuiditas bagi kaum 10 atau 20% yang kita bilang istilah bahasanya tuh dengan bandar ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat progres saat ini, seandainya kita mengatakan bahwa oke, still ya teman-teman, kita punya head and shoulders memberikan trigger market untuk mengalami koreksi, ada possibility harga bisa turun sampai ke 24.600 atau 23.300 mengacu pada Fibonacci retracement from the very swing low to the very high. Oke, jadi low to high, Anda tarik Fibonacci retracement dan Anda dapatkan bahwa Bitcoin bisa punya potensi untuk testing ke level Fibo 50%, terutama 50%. Kenapa demikian? Karena di level yang sama ada area of confluence ya, terdiri dari resistance yang major. Dan kalau teman-teman sebenarnya recall ya, Anda jangan cuma terpaku dengan head and shoulders yang ini. Di sini juga ada inverted head and shoulders, guys. Ya, Anda bisa lihat di sini, this is the left shoulders, this is the head, dan this one is the right shoulders. Kita udah break dari inverted head and shoulders, dan proses kita sejauh ini adalah turun korektif untuk testing terhadap neckline tersebut. Jadi, bagaimana jika kasus Binance itu bisa segera kelar, ya, segera selesai, dan kemudian dikonfirmasi pula dengan statement dari The Federal Reserve pada pertemuan minggu ini? Mungkin market bisa aja reversal lebih cepat, di luar dugaan atau ekspektasi kita. Tapi di sisi lain, saat ini kondisi market cukup rawan dengan sentimen yang sangat negatif datang dari internal market kriptonya sendiri. Kita berbicara soal Coinbase dituntut oleh SEC. Kita berbicara soal Binance US dituntut oleh SEC. Saya nggak tahu planningnya SEC itu apa, tapi kelihatannya dia pengen menghancurkan confidence ya daripada market kripto untuk saat ini. Dan seperti yang saya sampaikan di live streaming sebelumnya, hal tersebut memang diperlukan untuk membangun infrastruktur serta membangun regulasi yang dibutuhkan untuk para pelaku pasar di crypto market. Supaya lebih sedikit yang scam, supaya lebih sedikit exchange yang bisa dibilang tujuannya tuh nggak bener kayak FTX terakhir, dan supaya customer-nya atau investornya juga bisa dipajakin ya. Jadi regulasi yang tepat tentunya akan baik untuk pemerintah juga, dan hal tersebut akan melalui proses yang nggak gampang ya. Seperti yang kita tahu di Indonesia pun, kita berbicara soal bertransaksi di saham Indonesia itu juga mengalami proses yang pahit ya. Seperti dulu kejadian saham-saham yang bisa dibilang sekarang sudah tidur dan tidak bangun-bangun lagi. Saham-saham yang cukup terkenal ya, biasa orang taunya itu Bumi ya, itu benar-benar membumi ya teman-teman sekalian. Dan nggak cuma itu, ada lagi yang lain-lain juga, saham-saham gorengan, ada yang istilahnya sekali didam tuh benar-benar totally didam. Dan pada akhirnya seperti yang kita bahas, itu hal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang tepat supaya market crypto itu nantinya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh institusi dan corporate besar juga. Oke? So teman-teman sekalian, berbicara soal Bitcoin, saya pikir untuk pergerakan short term kita masih loh di dalam si channel ini ya. Kita bisa aja bergerak hanya 5 wave correction ya, kemudian kita take off kembali. Ya, seperti yang Anda lihat di sini, this one ABCD possible E wave,
And then who knows kalau misalkan ternyata begitu open market Senin, Selasa, Rabu, kemudian setelah FOMC kita malah take off dan break dari 28.100 yang mana merupakan area resistance-nya. Atau secara tekanan dan sentimen itu masih kencang. Kalaupun kita rebound, oh ternyata reboundnya hanya korektif saja dan memberikan konfirmasi lebih jauh untuk koreksi yang lebih dalam. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya tidak punya kapasitas untuk memprediksi masa depan. Saya bukanlah seorang cenayang, saya bukan orang yang bisa membuka tirai dan melihat masa depan atau melihat bola kristal dan memperhatikan. Nih loh masa depan akan seperti ini, Anda siap-siap karena sebentar lagi market akan bull run dan lain sebagainya. Yang saya lihat di sini adalah based on data. Kita punya historical data, kita punya informasi, kita punya bisa dibilang ya banyak lah ya informasi-informasi yang beredar terkait dengan kondisi fundamental, sentimen di market dan lain sebagainya. Hanya hal tersebut yang bisa mengguide kita untuk memanfaatkan situasi pasar saat ini. Berbicara soal trading, ini lain lagi levelnya karena kita ngomongin soal timing untuk entry. Yang kita bahas saat ini adalah bagaimana kira-kira pergerakan market secara short term to mid term. Dan sejauh ini, yang saya bisa lakukan adalah reacting to the channel. Ya, kita bisa melihat bagaimana Bitcoin respect terhadap channelnya. Dump terjadi, tapi terbatas. Seperti yang tadi kita bahas, perbedaan dump pada saat pertama kali quantitative tightening diumumkan, pada saat Elon Musk ngedump, pada saat FTX kasus, itu berbeda. Ya, kali ini saya nggak akan bilang ini dump ya teman-teman. Dump itu harusnya lebih parah dari ini, dan minimal lebih lah dari $2.000 in a single day of movement Bitcoin. Ya, jadi ya teman-teman sekalian, itu yang perlu diperhatikan untuk di take note untuk saat ini. Pergerakan kita masih penurunan terbatas. Tentu saja reaction dari buyers itu sangat menentukan arah market berikutnya seperti apa. Dan yang menjadi pertimbangan saya, ya ini harusnya menjadi puncak ya daripada video update kali ini. Kita lihat teman-teman sekalian, this is our support resistance dari pergerakan sebelumnya. Lalu dump terjadi pertama kali itu di hari Senin ya, Senin pagi, harga turun sangat signifikan. Di sini kita dapat kabar soal SEC menuntut Binance ya. Tentunya area tersebut kita bisa consider sebagai area of supply karena posisi market itu terjadi dalam kondisi yang cukup signifikan ya dropnya. Jadi Anda lihat di sini sebelumnya kita terkonsolidasi di dalam sebuah channel terbatas atau sebuah triangle ya. Ini kalau di LTF-nya sih jadi triangle, tapi kalau di time frame 4 jam Anda lihatnya jadi channel gitu. Lalu dia breakdown sangat impulsif. Kita lihat dia pullback, testing terhadap area of supply-nya, dan setelah itu lagi-lagi kita mengalami rejection. Ya, pada beberapa update yang lalu saya melihat bahwa Bitcoin itu sebetulnya punya loh potensi untuk dia reversal karena kita ngelihat di sini dia break terhadap konsolidasi ya, diiringi dengan divergence. Jadi kalau kalian lihat di sini secara RSI kita ngelihat harga itu berusaha untuk create lower low, tapi di RSI di sini menunjukkan kita create yang namanya higher low. Lalu setelah itu market reversal mengalami rebound yang sangat impulsif dan ada possibility kita sebetulnya bisa melihat dia mengalami retracement dan bertahan di atas Fibo either itu 50% atau 61,8%. Tapi faktanya setelah kita terkonsolidasi selama beberapa waktu, tepatnya ini sekitaran Rabu, Kamis, Jumat, akhirnya di hari Sabtu kita mendapati Bitcoin mengalami dump kembali. Nah, inilah momen di saat saya lagi ongoing flight dan ini terjadi di pagi hari. Jadi memang saya lagi kedebak-kedebuk ya, lagi beberes, kemudian saya ada transaksi juga, saya ada update juga di advance group pada saat itu, tapi by text aja, saya nggak provide chart karena memang sedang buru-buru posisinya pada saat itu. Setelah itu kita melihat market bertahan ya pada pergerakan di hari Minggu ini. Kita ngelihat dia bertahan terkonsolidasi di dalam range yang terbatas ya. Jadi memang pertama teman-teman, volatilitas di akhir pekan itu memang menyebalkan ya. Kadang sulit untuk kita mengidentifikasi apakah market akan melanjutkan dumpnya atau justru di sini dia akan bertahan dan malah cenderung rebound. Yang saya tahu adalah previous update yang saya berikan juga di advance group pada siang hari ini, saya memang expecting adanya reversal terlebih dahulu. Jadi ini jauh before ya pergerakan siang hari. Saya lihat di sini oke, ada possibility kita membentuk ascending triangle. So I'm expecting the price untuk testing minimal ke support level sebelumnya. Jadi harganya itu nanjak, tapi ternyata prosesnya sangat cepat teman-teman. Ya, Anda bisa lihat di sini
proses retest terhadap support level sebelumnya itu terjadi hanya dalam satu bar candle saja. Dan saya anticipate di sini bahwa ya balik lagi ke pergerakan di akhir pekan, mungkin konsolidasi terbatas saja atau kita bisa saja membentuk semacam sebuah channel ya dalam proses reboundnya kita. Dan pada akhirnya kita testing terhadap area supply yang juga terdapat di kisaran 26.500, which is itu adalah key level kita untuk saat ini. Dan ya proses reboundnya ini sudah diiringi dengan EMA ya mengalami upshift pada periode 8 dan 21. Ini berarti untuk jangka pendek seharusnya Bitcoin punya possibility untuk dia nanjak dulu. Nah, yang saya pengen tahu adalah nanjaknya kita akan seperti ini atau nanjaknya kita benar-benar seperti mendaki gunung. Ya, karena kalau misalnya itu yang terjadi, ini berarti sifatnya kita adalah korektif dan pada akhirnya Bitcoin punya peluang untuk dia terreject dekat dengan area supply-nya dan meneruskan penurunan sampai di bawah 25.500. Minimal ke area psikologis di 25.000 dan mungkin saja kita akan diajak untuk testing ke bagian bottom daripada trendline sekaligus area major support resistance sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya, clue-nya, saya pun akan melihat dulu nanti bagaimana development pergerakan di sepanjang sesi Asia. Ingat teman-teman, market di Senin pagi itu biasanya bergerak sangat volatile dan dengan arah yang tidak menentu. Jadi saya pun pribadi sebaiknya menghindari, ini kalau pribadi ya, saya lebih baik menghindari transaksi before opening market di hari Senin. Karena biasanya cenderung bergerak sangat liar dan sulit untuk di-catch ya. Kalau misalnya Anda berusaha untuk menebak, balik lagi judulnya menebak, sebelum opening market session sesi Asia, ini berarti Anda memang suka gambling. Tapi kalau buat kita yang konservatif, saya lebih prefer wait until the market open. Biarkan market di sesi Asia do what they need to do, and then dari informasi itu, either di sesi London atau di sesi New York, kita baru take action. Itu saya rasa lebih bijaksana untuk dilakukan. Alright, so itu dia teman-teman sekalian untuk update saya seputar Bitcoin. Perhatikan bagaimana weekly close. Kalau misalnya kita close di bawah 26.500, which is saat ini, kelihatan ya Bitcoin bukannya mustahil teman-teman ya. Saya pernah lihat beberapa kali last minute menjelang jam 7 close candle di weekly time frame, tiba-tiba Bitcoin nanjak signifikan nggak jelas ya. Dan itu biasanya menginvalidasi skenario yang terbentuk pada time frame weekly. Jadi ya itu dia sedikit hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan update. Perhatikan bagaimana saya menyampaikan ada possibility Bitcoin bisa turun lebih jauh. Dan ingat teman-teman, kita pernah share juga soal VRVP, di area mana Bitcoin memiliki volume paling besar untuk di range pergerakan saat ini, dan jawabannya adalah di $23.000. Jadi jangan heran kalau Bitcoin harus koreksi sejauh-jauhnya sampai $23.000 atau membentuk hanya buntut candle saja habis itu dia rebound lagi. Ya nggak ada yang tahu ya. Saya juga tidak mau berspekulasi, nanti teman-teman menyalahartikan dan pada akhirnya Anda sendiri yang malah jadi mengalami kerugian ya. Jadi saya selalu remind untuk do your own research ya. At least kalau misalnya kalian nggak ada di advance group ya, jangan bergantung juga dari video update yang saya berikan. Yang saya berikan ini adalah alternatif perspektif dan saya nggak selalu ada di depan layar untuk memberikan update ke teman-teman. Kalau misalnya saya lagi di luar, ya sebisa mungkin saya tetap usahakan untuk ada update supaya teman-teman bisa tahu pergerakan at least based on my perspective. Okay? So I think that's it everyone. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan informasi yang saya deliver di dalam video ini bisa memberikan pandangan dan juga referensi analysis buat teman-teman sekalian. All the best buat kita semua. Sehat selalu. Have a nice day for today dan selamat menjalankan aktivitas. God bless. See you guys again soon in the next update. Cheers guys. Bye-bye.